kita, amin. Setiap dia lahir bagi kita, amin. Setiap dia lahir bagi kita, amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Katakan kita surga, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dia bawa damai, amin. Sambil kasih senyum kanan kirinya, amin. Katakan bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Raja kita hadir bagi kita, amin. Siapa nama Tuhan yang hebat? Namanya Yesus, amin. Katakan yang di surga, yang di surga, di surga. Siapa namanya? Kristus Raja yang bakal lahirkan. Katakan kanan kirinya, buat setiap kamu, buat kamu dan saya. Dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil yang salah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari kita surga yang bergema karena kelahiran Yesus Kristus bagi kita, amin. Pastinya berpegang dengan kebenarannya. Katakan mari bersuka cita, mohon mudah bagi Tuhan kita. Mari katakan bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, amin. Semua rasakan sukacita bagi Tuhan kita, amin. Karena Dia lahir buat setiap kita. Mari sama-sama. Oh, standing on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, standing on the mountain, that Jesus Christ is Lord. Let's go. Standing on the mountain, over the hills and everywhere. Go. Standing on the mountain, that Jesus Christ is Lord. Hai siapkan di gunung, hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya Allah. Kasih dimakan tangan berjadinya. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya Allah.
Kedua tangan terangkat bagi Tuhan kita. Angkat tangan bagi Tuhan kita. Kurang tinggi, lebih tinggi lagi kok. Sama-sama katakan. Bisa lebih keras lagi, amin. Excelsis Deo. Kita terunang bagi Tuhan kita. Terdengar pujian bagi Allah dari pulau dan benua, sedengan selalu aku pujian. Angkat kedua tanganmu bagi Tuhan kita semua. Dan bagi saya, bagi kita semua, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman, saudara. Kasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau Immanuel. Kau Raja di atas segala raja. Yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk kita
Semua tangan terangkat padanya. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Immanuel, Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan bagi Allah.
sukacita kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh manusia, bahkan oleh nabi-nabi yang memberikan nubuatan. Oleh karena roh-Mu Tuhan, Engkau lahir. Itulah jalan keselamatan bagi dunia. Oh, kami sambut kelahiran-Mu, kami sambut, kami rayakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Engkau bagi kami dan Engkau bagi dunia. Haleluya. Segala sorak-sorai, segala kemuliaan, sukacita, ucapan syukur kami bagi Engkau Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami bersuka cita bersorak-sorai, dan sama-sama kami berkata amin, amin, amin. Sekali lagi sorak-sorai, kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk berputar kanan kiri depan belakang, selamat Natal, selamat Natal. Beri senyum yang terbaik, katakan selamat Natal, puji Tuhan. Damai sejahtera mengalir turun atas setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, silahkan duduk, silahkan duduk. Bapak Ibu, teman-teman yang tidak dapat kursi, silahkan mencari kursi. Masih ada beberapa kursi di depan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat Natal sekali lagi buat semuanya, amin, haleluya. Mari mengangkat tangan sama-sama, katakan selamat Natal, 2, 3. Selamat Natal, haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat apa yang disampaikan firman Tuhan. Rasanya Anda belum lapar kan pagi ini? Sudah lapar atau belum lapar? Kecuali teman-teman yang melayani, yang dari semalam sampai dilanjut pagi. Firman Tuhan berkata bahwa yang diberikan kepada kita adalah seorang anak dan juga seorang putra. Amin? Amin. Seorang anak manusia, tapi bukan anak biasa, bukan bayi biasa. Dia adalah putra Allah yang maha tinggi. Katakan amin. Haleluya. Ilustrasi yang kami buat di sebelah adalah ilustrasi ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung yang ditafsirkan sebagai Gunung Tabor atau Gunung Hermon, karena Alkitab tidak menulis persis lokasi gunung di mana Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Dan ketiga murid Petrus, Yohanes, Yakobus melihat Tuhan Yesus bersama dengan Musa, bersama dengan Elia setelah mereka pelayanan, begitu ya. Jadi karena daerah pelayanan mereka itu dekat dengan Gunung Hermon, agak jauh dari Gunung Tabor, itu adalah gunung tertinggi, maka kemungkinan di situ terjadi transfigurasi. Dan itu membuktikan hal yang luar biasa, bahwa anak yang lahir bagi kita itu bukan anak biasa. Bayi yang lahir bagi kita itu bukan bayi biasa. Itu adalah seorang putra Allah yang maha tinggi. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai. Itu yang kelahiran yang kita rayakan. Haleluya. Ada pertanyaan, mengapa Alkitab tidak menulis tentang Natal? Menurut saya pertanyaan itu tidak tepat, karena Alkitab menulis begitu banyak tentang Natal. Dimulai daripada proto-evangelion, Injil pertama ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memulai Injil yang pertama. Keturunanmu akan mengadakan permusuhan dengan keturunannya. Itu yang disebutkan di Injil pertama. Itu membuktikan bahwa Kristus yang lahir adalah bukan manusia biasa. Kristus yang lahir adalah rancangan keselamatan yang sudah dirangkai sebegitu rupa oleh Tuhan. Katakan amin. Kristus yang mengalami transfigurasi membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Katakan amin. Amin. Next. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 9 ayat 5. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan amin. Haleluya. Next. Itu adalah seorang anak, itu adalah seorang putra yang diberikan bagi kita. Bukan anak biasa, tapi anak yang punya lambang pemerintahan di atas bahunya. Haleluya. Keturunan Yehuda seperti dinubuatkan dalam firman Tuhan. Pemerintahan tidak akan beranjak dari bahunya,
Dan seorang anak yang lahir, seorang putra yang adalah manusia 100%, bayi manusia. Mengapa Yesus perlu lahir sebagai manusia? Karena dia harus menebus manusia. Tapi manusia yang berdosa tidak bisa menebus manusia yang berdosa lainnya. Harus ada manusia yang tanpa dosa yang dilahirkan untuk menebus manusia. Dan itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Alkitab menulis begitu banyak tentang Natal. Alkitab hanya tidak mencatat tanggal Natal. Itu yang kita tidak boleh salah. Alkitab menulis begitu banyak tentang Natal, tentang kelahiran Kristus, bahkan nubuat-nubuatan yang berabad-abad lamanya. Tapi Alkitab tidak menulis betul tentang tanggal Natal. Karena ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Dia tidak pernah minta untuk murid-muridnya merayakan hari kelahirannya. Fokus dia adalah bagaimana dia menebus manusia sampai naik ke atas kayu salib. Dan gereja mula-mula menurut saya terlalu sibuk untuk itu. Gereja mula-mula di zaman Alkitab, mereka mengalami penganiayaan begitu rupa. Mereka mendapatkan mandat tugas yang begitu hebat dari Tuhan untuk memberitakan salib Tuhan, untuk memberitakan kematian Tuhan. Tapi kemudian setelah itu, karena kitab terakhir itu kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 99. Setelah itu bapak-bapak gereja itu murid-murid dari Yohanes seperti Polikarpus, kemudian Irenaeus itu murid dari Polikarpus. Jadi bapak-bapak gereja mencatat banyak tentang Natal. Kalau dikatakan bahwa hari Natal itu adalah hari raya pagan Dewa Matahari, itu jelas salah. Karena penyembahan Dewa Matahari itu isunya itu baru ada 1600-an tahun sekian. Sementara hari Natal itu dirayakan menurut catatan bapak-bapak gereja. Sudah dimulai dari abad ketiga itu ada catatan. Bagaimana bapak-bapak gereja, para murid dari muridnya langsung, itu menulis catatan kira-kira lahirnya kapan. Kemudian dari perkiraan sampai dapat tanggal. Kapan Gabriel datang kepada Zakaria. Ketika Gabriel datang kepada Zakaria, itu dikatakan 6 bulan kemudian Gabriel datang kepada Maria. Karena dikatakan saudaramu Elisabet sedang mengandung dan ini adalah bulan ke-6. Dan kemudian rombongan nabi yang bertugas di Bait Allah, waktu Zakaria bertugas, itu bisa ditelusuri. Jadi bapak-bapak gereja pada zaman mula-mula setelah Alkitab dituliskan, itu mulai menulis, mulai mencari fakta, mencari data kapan Tuhan Yesus dilahirkan, kapan rombongan nabi. Jadi rombongan nabi, kalau Anda baca di Alkitab, rombongan nabi ke-8 itu sedang bertugas pada waktu itu, pada waktu Zakaria mendapat kunjungan dari Gabriel. Ada rombongan nabi dan rombongan nabi itu bisa ditelusuri, rombongan nabi di Bait Allah bisa ditelusuri. Jadi fakta-fakta menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang lahir diberikan bagi Anda dan saya. Itu adalah catatan teologi dan catatan sejarah yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Lihat kanan kiri, katakan dahsyat Tuhan kita. Selamat Natal, sukacita semua. Amin. Haleluya. Wow, Alkitab mencatat dengan luar biasa. Fakta teologis dan fakta historis sejarah. Next. Anak yang lahir bagi kita, Mesias, Immanuel, anak seorang darah. Tidak usah dibuka ayatnya, nanti Anda baca di rumah. Yesaya 7 ayat 14 menuliskan, seorang anak darah akan melahirkan. Dalam bahasa aslinya virgin woman. Bukan anak darah, anak muda, wanita. Tapi virgin, bahasa aslinya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris seperti itu, virgin woman. Nabi yang menulis pun, yang mendapatkan tulisan dari Alkitab, belum tentu bisa mengerti apa sebetulnya artinya. Mengapa seorang virgin, perawan, kemudian melahirkan. Tapi itulah yang dituliskan dalam kitab Yesaya, anak darah yang melahirkan. Injil pertama proto-evangelion mengenai keturunan seorang perempuan. Injil yang disampaikan kepada kita, Injil yang diberikan kepada kita, itu bukan Injil dadakan, bukan rencana keselamatan tanpa rangkaian, bukan rencana keselamatan yang tiba-tiba, bukan rencana keselamatan
10, 20, 100 tahun. Tapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Injil pertama bukan kitab Matius. Injil pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Itu yang disebut proto-evangelion. Evan itu Injil. Injil pertama disebutkan ketika manusia jatuh dalam dosa dan Allah punya rancangan yang hebat. Keturunanmu akan menghancurkan tumitnya, oke. Tuhan berkata kepada ular, keturunanmu memang akan menghancurkan tumitnya. Yesus Kristus di atas kayu salib, dia mati. Itu lambang daripada dihancurkan tumitnya. Tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu sampai sehancur-hancurnya. Itu adalah Injil yang pertama. Mari kita berikan kemuliaan sorak-sorai, syukur kepada Tuhan untuk Injil, rancangan keselamatan yang dimulai dari Allah sendiri. Haleluya. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah anak yang lahir dan diam di antara kita. Next. Haleluya. Lambang pemerintahan. Dia dikaruniai kehormatan yang tertinggi. Amin. Dia dikaruniai kekuasaan tertinggi. Ada otoritas ilahi. Semua tunduk di bawah kakinya. Di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Semua nama tunduk di bawah nama Yesus. Katakan amin. Semua sakit penyakit apapun juga, Anda di tempat ini, Anda di rumah, Anda dimanapun juga. Kalau Anda tidak bisa hadir ibadah Natal karena Anda sakit, percaya bahwa nama Yesus di atas segala nama. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Semua sakit penyakit apapun juga, sakit yang bernama maupun sakit yang tidak bernama, sakit yang diketahui maupun sakit yang tidak diketahui oleh dokter, bahkan namanya, nama Yesus di atas segala-galanya. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Oh haleluya. Dia ada untuk memerintah, tapi pastinya dia ada untuk menanggung beban. Haleluya. Next. Dia adalah penasehat ajaib. Mari berkata bersama, penasehat ajaib. Tidak ada di antara Anda orang-orang percaya yang kekurangan nasihat. Halo. Kadang-kadang kita berpikir, rasanya begini salah, rasanya begini salah, begini rasanya gak mungkin, begitu rasanya gak mungkin. Datang kepada Tuhan. Dia ada untuk masa depan Anda. Dia ada untuk keluarga Anda. Dia ada untuk pekerjaan Anda. Dia ada untuk bisnis Anda. Dia ada untuk apapun juga yang Anda pikirkan. Anda perlu nasihat. Dia adalah penasehat ajaib. Amin. Dia penasehat yang ajaib. Dia bukan hanya penasehat, tapi dia penasehat ajaib. Haleluya. Dia adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Haleluya. Orang boleh datang kepada konselor, ya. Tidak ada yang salah karena mereka memiliki ilmu pengetahuan untuk itu. Orang membayar untuk konseling tidak salah kalau ada dananya, gitu ya, karena mereka bersekolah dan mereka layak untuk terima pembayaran. Tapi dasar dari segala ilmu konseling adalah firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Mazmur 16 menuliskan ayat 7, dia mengenal nasihat-nasihat Allah sejak dari kekekalan. Tidak ada yang terlalu muda dan tidak ada yang terlalu tua untuk menerima nasihat dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kenapa dia ajaib? Ajaib keberadaannya sebagai Allah dan manusia. Dia ajaib. Bagaimana mungkin? Maria berkata, bagaimana mungkin? Sebab aku belum bersuami. Dan tantangan terbesar buat Maria bukan hanya diceraikan oleh Yusuf tunangannya. Mereka disebut suami istri dalam adat Yahudi, karena adat Yahudi mengenal beberapa step pernikahan sampai kemudian mereka bertunangan, tapi mereka tidak berhubungan suami istri. Disebut suami istri tapi mereka tidak berhubungan suami istri. Dan Tuhan Yesus memilih Yusuf, Tuhan Yesus memilih Maria. Mengapa? Kita tidak mengerti persis, yang pasti itu kasih karunia. Tapi ada hal yang kita mengerti adalah mereka berasal dari dua garis keturunan silsilah yang sangat jelas. Mereka memelihara adat istiadat, hukum, budaya Yahudi secara ketat. Itu sebabnya Tuhan Yesus dibesarkan dalam budaya Yahudi. Kemudian mereka menjaga kekudusan hidup sebelum pernikahan. Itu yang pasti. Saya memberi nasihat kepada anak-anak muda di tempat ini. Ikuti teladan mereka.
Itu sebabnya waktu malaikat datang kepada Maria, dia tahu betul apa yang dia lakukan, dia tahu betul apa yang dia tidak lakukan. Sekalipun dia sudah bertunangan. Itu sebabnya dia berkata, bagaimana mungkin? Dia mungkin pegang perutnya begitu ya. Bagaimana mungkin engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan? Setelah itu malaikat bicara banyak. Dan kalau Anda yang wanita jadi Maria, mungkin Anda sudah nggak pingsan juga bagus gitu ya. Karena satu fakta sudah tidak dimengerti, bertubi-tubi fakta yang lain datang, begitu kan? Cerita bahwa engkau akan melahirkan, engkau akan menamai, anak itu akan tumbuh besar, sampai ujungnya dia akan menjadi raja, dia akan memerintah selamanya. Ada begitu banyak fakta bertubi-tubi yang Maria tidak bisa mengerti. Maria hanya berkata, jadilah kepadaku menurut perkataan, sebab aku ini hambamu, dan itu luar biasa. Kita menghormati Yusuf, kita menghormati Maria. Maria pun tidak mau disembah, tapi tetap kita menghormati Yusuf, kita menghormati Maria sebagai orang yang luar biasa, yang memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Yusuf yang luar biasa mau percaya bahwa itu adalah anak yang dikandung dari Roh Kudus. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Next, keajaiban terus menerus. Sebentar. Ini adalah ilustrasi tentang bagaimana Tuhan Yesus itu ada dalam pernikahan yang sah secara Yahudi. Karena anak haram secara Yahudi itu tidak akan diakui, tidak bisa masuk bait Allah. Tapi Tuhan Yesus, Alkitab mencatat, masuk bait Allah. Kemudian sampai Tuhan Yesus menjadi rabi melalui sekolah. Kalau Anda tanya di mana usia Tuhan Yesus dari umur 12 sampai kemudian muncul 30 tahun begitu, maka ditafsirkan Tuhan Yesus pasti menjalani pendidikan secara Yahudi. Kalau tidak, dia tidak akan diakui sebagai rabi, sebagai guru. Berapa kali Tuhan Yesus disebut guru? Mungkin buat kita guru, tapi buat mereka tidak. Sebutan rabi itu betul-betul untuk seorang yang sudah melewati tahapan-tahapan pendidikan bangsa Yahudi. Dan kemudian malam hari, seorang guru yang sudah lanjut usia, Nikodemus namanya, seorang guru agama Yahudi, orang Farisi. Malam hari, mengapa malam hari? Kalau siang hari mungkin malu, betul. Mengapa malam hari? Karena dia orang terpandang, dia guru terkemuka, sudah lanjut usia. Dia seorang Farisi terkemuka. Mengapa dia harus datang kepada rabi muda, datang kepada Tuhan Yesus yang mungkin umurnya ketika itu baru memulai pelayanan di usia 30 tahun. Tapi Yesus dengan hikmatnya yang begitu luar biasa, keajaiban menyertai dia, karena dia adalah penasehat yang ajaib. Katakan amin. Nikodemus memberikan pertanyaan dan Tuhan Yesus menjawab dengan sangat mendetail tentang keselamatan. Keselamatan di dalam Alkitab, kejadian manusia sampai akhir manusia dicatat dengan sistematika yang sangat jelas dalam Alkitab. Ketika Nikodemus bertanya, bagaimana caranya supaya aku dapat diselamatkan? Dan Tuhan Yesus berkata, dengan kelahiran baru. Bagaimana aku harus lahir? Haruskah aku yang sudah tua ini masuk ke dalam rahim ibuku? Tuhan Yesus menjawab dengan begitu jelas, karena dia dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Putra yang diberikan kepada kita, dia adalah penasehat yang ajaib. Katakan amin. Amin. Lihat kanan kiri Anda, tidak akan kekurangan nasihat apapun juga. Kalau Anda datang kepada Tuhan, tidak ada hal yang membingungkan Anda. Semua yang baik yang sempurna datang dari Dia, Bapa segala terang. Padanya tidak ada bayang-bayang. Haleluya, itu yang kita katakan. Next. Allah yang perkasa, boleh berkata bersama, Allah yang perkasa. Allah yang yang perkasa. Yesaya 10 ayat 21 menuliskan, sisa dari bangsa Israel yang bertobat datang kepada El Gibor. El Gibor itu adalah Allah yang perkasa. El itu adalah Allah, El Shaddai itu adalah Allah yang maha kuasa. El Gibor itu adalah Allah yang perkasa. Itu adalah anak yang lahir bagi kita, putra yang diberikan bagi kita. Dia adalah penasehat ajaib, dia adalah Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Dia memiliki kuasa untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia akan menyelesaikan hidup Anda dan saya, hidup saya dan Anda sampai selesai. Amin. Kadang-kadang mungkin Anda lari-lari, saya lari-lari, mungkin begitu ya. Anda di rumah mungkin lari-lari, tapi percaya Dia Allah yang perkasa. Dia akan menyelesaikan pekerjaannya.
termasuk dalam hidup Anda. Haleluya. Sekali Anda ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan, oh Tuhan tidak akan melepaskan Anda. Dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Dia sanggup menyelamatkan seluruh manusia sampai tuntas bagi orang yang percaya kepadanya. Karena Dia adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Anda yang memiliki Allah yang perkasa, katakan haleluya. Anda punya Allah yang perkasa. Anda punya Allah yang dahsyat. El Gibor, Allah bagi kita. Haleluya. Next. Apa yang Anda bayangkan tentang kekekalan? Haleluya. 2 hari kemarin saya baru melayani ibadah penghiburan. Jemaat Kerawang, kakak beradik, mamanya meninggal. Dan baru 2 minggu yang lalu lahir baru, keluarga Buddha. Tidak tahu bagaimana tata cara pemakaman Kristen bahkan, karena om tante yang sudah meninggal semuanya dikremasi. Jadi diserahkan ke rumah duka yang biasa mereka itu di Jakarta. Kalau saya sebut nanti endorse, enggak lah ya, enggak ada yang endorse rumah duka ya. Kemudian diserahkan sampai kremasi sampai dapat abu. Mereka hanya tahu pembayaran sekian, total dibereskan semua sampai kembali dapat abu. Jadi mereka tidak tahu bagaimana tata cara pemakaman Kristen. Waktu ibunya lahir baru, terima Kristus yang melayani berkata sama saya, Bu, sukacita luar biasa. Iya, saya bilang, karena satu orang diselamatkan, si Yesus surga bersorak-sorak. Kalau Anda kekurangan sukacita, datang kepada orang, beritakan Injil. Waktu Anda membimbing orang untuk menerima Yesus, Anda akan dipenuhi oleh sukacita yang tidak bisa dinilai dengan uang. Sukacita. Beberapa hari kemudian Pak Eri dan saya ke rumah sakit membaptis ibu ini di ranjang dengan semangkuk aqua, dioles dibaptis. Untuk keluarga besarnya itu menjadi tanda sah bahwa dia Kristen, sehingga ketika meninggal diserahkan kepada kita semuanya untuk prosesi pemakaman. Jadi 2 hari kemarin saya melayani, kemudian tadi ada Kohiskia dan Ciriri, mereka pakai baju, Bu, kostum kami beda. Kita semua pakai baju Natal, dia pakai baju hitam-hitam untuk pemakaman. Karena jam 11 pemakaman di Cikadut dan saya rasa saya tidak bisa kejar pastinya dari sini, saya masih bersama dengan Anda begitu ya. Tapi saya setiap kali melayani ibadah kedukaan, saya merasakan, saya lebih melihat bagaimana artinya kekekalan. Bu boleh bawa apa? Karena mereka pertanyaan-pertanyaan yang simple, sederhana, tapi kita bisa mengerti karena mereka betul-betul totok keluarga Buddha. Papa mamanya masih punya altar di rumahnya dibantu oleh koko yang paling besar begitu ya. Setelah itu adik-adiknya 3 perempuan sudah Kristen semua, tapi suaminya juga belum. Jadi mereka masih keluarga latar belakang Buddha. Dan kemudian mereka tanya bawa apa aja di peti. Saya bilang mau bawa apa aja ya boleh aja lah begitu ya. Bawa Alkitab Bu, karena Mami baru punya Alkitab, ya boleh begitu ya. Karena saya, ya Bu nggak apa-apa, bawakan apa juga boleh ya. Tapi itulah kekekalan. Dan saya berkata kepada keluarganya kemarin, dan kepada keluarganya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya katakan hadiah terbesar yang diberikan oleh anak-anak kepada orang tuanya adalah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Wow. Haleluya. Bapa yang kekal. Ia adalah Allah satu hakikat dengan Bapa, berasal dari selamanya sampai selamanya. Luar biasa. Dia Allah satu hakikat dengan Bapa. Kalau ada pengajaran yang mengatakan Yesus itu adalah hanya ciptaan dan derajatnya lebih rendah daripada Bapa, itu tidak Alkitabiah. Ada banyak pengajaran-pengajaran sekarang dengan begitu banyak nama-nama, oneness dan banyak lagi yang lain. Dia adalah Allah, satu hakikat dengan Allah, berasal dari selamanya sampai selamanya. Waktu penciptaan manusia, waktu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah, itu menunjukkan apa yang ada dalam pemerintahan kekekalan. Dia adalah pencipta kehidupan dan kebahagiaan kekal. Katakan amin. Haleluya, haleluya.
Anda tetap semangat semua untuk hidup, untuk berumur panjang. Haleluya. Jangan cepat-cepat minta pulang. Rumah Anda belum jadi. Kalau rumahnya udah jadi, umur berapapun pulang ya pulang. Waktunya beda-beda. Rumahnya belum jadi, jangan cepat-cepat minta pulang. Tapi tetap kita mengerti bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Dari selamanya sampai selamanya kita manusia dipinjemin casing sama Tuhan. Waktunya habis, casingnya akan habis, tapi rohnya yang akan ada dalam kekekalan. Katakan amin. Haleluya. Next. Raja damai. Haleluya. Semua keluarga dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Yang sudah menikah boleh angkat tangan. Semua rumah-rumah harus dipenuhi dengan oleh Raja Damai. Pertengkaran, perselisihan, dan semua produk-produknya harus dihalau, harus pergi ketika Raja Damai itu turun. Perbedaan boleh ada pastinya, tapi itu tidak membuat pertengkaran, perselisihan, karena Dia adalah Raja Damai. Oh, anak yang lahir bagi kita, seorang putra dengan lambang pemerintahan di atas bahunya. Dia adalah Allah yang perkasa, amin. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja Damai, haleluya. Tidak ada di antara Anda yang kekurangan damai sejahtera. Tidak ada di antara kita yang kehilangan damai sejahtera. Obat tidur itu mahal tapi laku. Tanya sales-sales obat metrek itu, obat tidur laku Bu, mahal. Iya, yang beli yang punya uang, yang nggak punya uang tidurnya nggak bayar. Haleluya. Yang punya uang, makin banyak uangnya makin bingung. Ini kalau perang, saham naik turun, yang naik yang mana, yang turun yang mana, harus dijual yang mana. Nggak apa-apa Anda punya saham, oh haleluya gitu. Kalau pergantian presiden, kalau presiden Amerika waktu itu yang naik, ini akan gimana, yang ini bagaimana. Gak apa-apa dengan itu semua, tapi di atas semuanya biarlah Raja Damai memerintah atas setiap kita. Amin. Yesus Kristus Raja Damai. Next. Haleluya. Yesaya 9 ayat 6, mari baca bersama-sama. 2, 2, 3. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah yang kita punya, Allah yang kekuasaannya besar. Jangan takut menutup tahun ini, jangan takut mengawali 2025. Kita jalan bersama dengan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Pebisnis muda, Anda yang pebisnis jangan takut. Ada apa di 2025? Mahasiswa jangan berpikir, aku kuliah lulus kerja apa? Mungkin gak ada kerjaan lagi, udah habis kerjaannya. Ada Tuhan, Allah yang perkasa. El Gibor, haleluya, amin. Ada yang jualan rumah nih di tengah kita. Katanya Bu, sekarang jualan rumah 400 juta aja susah. Jualan rumah 4M aja dulu gampang. Allah ada di masa dulu, Allah ada di masa sekarang, Allah ada di masa depan Anda. Haleluya. Anda berjalan bersama dengan Allah yang punya masa depan, Allah yang besar kekuasaannya. Haleluya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena yang mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Next. Haleluya. Kekuasaan dan tahta yang dimilikinya di atas segala tahta, di atas segala. Anda percaya? Anda percaya? Mana lebih susah buat Tuhan? Mengatur dunia atau mengatur hidup Anda? Mana lebih susah mengatur planet, alam semesta, atau mengatur rumah tangga Anda? Mana lebih susah? Dikaruniakan kepada tahta Daud, Bapa leluhurnya. Kita punya Allah yang perkasa, Allah yang kita rayakan hari ini. Itu sebabnya semua kita bersuka cita merayakannya. Haleluya, bersuka cita. Wow. Terlalu ajaib, tidak bisa kita mengerti mengapa Tuhan harus lahir. Karena Tuhan gak lahir. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, sesungguhnya kita gak punya pola, setuju? Kita akan punya Allah yang tidak kelihatan,
Allah yang kita tidak tahu seperti apa, kita tidak tahu hidup harus seperti apa, bertindak meresponi harus seperti apa, kalau ada orang yang mencaci maki harus seperti apa. Kita tidak punya pola. Tapi Yesus yang menjadi manusia, Dia lahir menjadi manusia untuk menebus manusia. Dia lahir menjadi manusia untuk mengaruniakan roh yang kekal bagi setiap kita. Karena ketika kita diampuni dosa kita, maka Roh Kudus mau hadir kembali dalam hati kita. Roh yang kekal itu membuat hidup kita kekal, itu prinsipnya. Kemudian yang ketiga, kita punya pola bagaimana kita harus hidup. Haleluya. Next. Damai sejahtera. Kanan kiri depan belakang berputar, katakan damai sejahtera bagi Anda semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Amin. Next. Haleluya. Merry Christmas. Love and joy to the world. Amin. Kita akan menyiapkan hati untuk mari pemusik maju ke depan. Kita akan menyalakan diri secara profetik. Kita akan mengingat, menghormati bagaimana Yesus lahir di satu malam yang gelap, yang dingin, tidak ada tempat penginapan, tapi sesungguhnya semuanya ada dalam rangkaian keselamatan, dirancang begitu rupa oleh Allah.